Jalan Cianjur, motor ugal-ugalan, bonceng 3 depan Samolo. Ini Pak dekat Samolo, Cianjur, Bandung. Motor ugal-ugalan, bonceng 3. Ini platnya, nah ini platnya Plat F6587. Jalan Cianjur, motor. Tolong dia. Make lumpat. Taruh saha. Hoi. Daud ih. Make lumpat. Beli. Sampai saha. Kayak gitu ih. Mau nggak usah sampai itu ih. Alright, let's pick up about this. Dan ini menurut gue harus banget gue ngomong secara kritis, so critical, karena ini masalah kritis lingkungan juga. Mungkin kalian udah lihat videonya di awal, kalau itu kejadian yang terjadi bulan-bulan kemarin, dan gue recordingnya baru tanggal 20 ini. Tapi kita throwback lagi, ingat lagi kejadian tahun lalu, di mana saat itu terjadi lagi rame-ramenya Ciranjang, itu lagi ada tawuran geng motor, dan itu terjadi di jalan raya depan toko Melati sama Slamet. Gue masih ingat banget kejadian itu. Bokap gue ngirim videonya ke gue, dan itu bener-bener why gitu loh, kenapa harus ada ribut kayak gitu juga. Baru setelah itu geng motor di mana-mana, sampai ada di kampung gue, men. I don't know, ini kenapa bodoh seperti itu, kenapa terjadi gitu loh. Dan kenapa, ada apa dengan orang-orang itu gitu. Oke, mungkin pertanyaan gue cuma satu ya. Saat ini nih. Ari marane teh garelo atau naon gitu loh. Are you lost your fucking mind? Or what? Sumpah gue gak paham dengan orang-orang ini, dengan pemikiran orang-orang ini gitu loh. Yang angkot aja yang di jalan raya itu sampai viral gitu, sampai masuk TV. Entah nih yang 3 kejadian sebelumnya yang masih sekitar Cianjur itu, entah itu udah sampai TV atau belum, gue juga nggak tahu. Yang jelas, yang satu di antaranya ini sudah masuk ke TV, itu salah satunya. Ya setelah kejadian ini sih, beberapa dari situ ada kejadian lagi gitu. Ya contohnya Haurwangi, waktu itu ada apa? Ada bocah tawuran. Mereka langsung kabur, tapi sajamnya ditemuin. Itu panjang banget men celuritnya, nggak bohong gua. Nyokap gue yang ngeliatin celurit itu lewat foto, dan damn. Sekolah sekarang mungkin udah offline, tapi kenapa harus pada tawuran gitu loh bocah kayak gini? Apa sih yang ada di otak lo gitu loh? Oke, let's talk about this anarkis yang udah menggila ini gitu ya, yang terjadi bulan kemarin. Mungkin sekarang nggak terjadi, tapi ini menurut gua ini rada bikin orang pada ketakutan ya, atau bikin pada khawatir juga gitu kan, resah juga masyarakat terutama. Sebelum-sebelumnya juga memang masyarakat Cianjur tuh dibuat resah dengan banyaknya konvoy geng motor, dan itu mereka tuh konvoynya tuh
sampai geber-geber motornya dengan knalpotnya di atas 80 desibel. Ya kalau nggak paham desibel kayak searching aja Google ya. Ya, sampai di atas 80 desibel itu suara knalpotnya, dan itu bener-bener bising banget. Masyarakat juga resah malam itu, saat itu gitu loh. Belum lagi kejadian di Ciranjang juga yang mungkin tidak akan pernah terlupakan oleh orang-orang Cianjang sekitar situ, yang itu lagi dagang, yang lagi kerja di Slamet, atau yang lagi kerja di Melati, atau yang lagi kerja di Apotek Acen itu yang di pertigaan situ. Mungkin itu kejadian yang tidak akan pernah terlupakan. Dan ini mungkin ada kejadian terlupakan yang lainnya gitu loh. Ya termasuk yang angkot dipukul ini cuma karena senggolan doang gitu loh. Lo orang yang kemarin udah bikin anarkis lah ya. Cing orang nanya kamarannya aslina. Mananya nanaunan gitu loh. Kenapa harus kayak gini gitu kan? Belum lagi yang di Bojong itu yang ngegebukin orang gak jelas. Motifnya apa nggak tahu. Kasusnya itu nggak ada, belum, entah sih udah diungkapin atau belum, gue nggak tahu. At least ini apa ya, yang jelas ini semua tuh udah bikin masyarakat resah, terus juga udah bikin orang tuh pada ketakutan gitu di daerah-daerah tertentu gitu ya. Apalagi Cibeber itu menurut gue parah sih. Orang nggak kenal tiba-tiba disamperin, ya gimana nggak takut sampai lari gitu, ya wajar lah. Orang lu bawa senjata anjing, lu bawa sajam bego, lu bawa celurit, gimana orang nggak takut? Sampai yang punya warung ketakutan tuh yang Cibeber. Gue miris banget sumpah, kenapa ini yang terjadi gitu kan? Kenapa orang-orang itu yang ikutan geng motor kayak gitu, terus juga yang buat anak gitu, otaknya pada kemana sih? Gue aja yang di jalan gitu ya, kalaupun cuma karena perihal kesenggol atau apapun gitu kan, gue maafin. Kalaupun itu gue salah, gue emang salah juga gitu kan. Gue juga pernah kayak gitu, sama hampir kesenggol. Dan ya akhirnya kan kekeluargaan gitu. Kenapa ini harus diselesaikan dengan ribut juga gitu kan, yang ngancurin angkot? Kasian supir angkotnya, dia nggak punya penghasilan dari ininya gitu kan. Belum lagi wallahu alam kalau itu mobil dunungannya gitu, mobil bosnya gitu. Kalau itu bosnya sampai minta ganti rugi ke supirnya, well, no. Yang jelas ini udah menurut gua bener-bener edan sih, gitu. Miris lah gitu ya kalau ngelihat situasi bulan-bulan kemarin gitu. Karena hal anarkis seperti ini itu tidak akan selesai dengan sewajarnya gitu, tidak selesai dengan clearly gitu. No, not with clear. Nggak sampai clear banget gitu, nggak selesainya gitu. Nggak akan, I'm sure nggak akan clear sampai bagaimanapun ya. Mau sampai kiamat sekalipun itu, kalau dia selesaikan masalah diselesaikan dengan anarkis, itu nggak akan selesai. Apalagi yang gitu kan, yang udah ikutan geng motor kayak gitu. Pertanyaan gue cuma satu, lu otakku di mana gitu kan? Ngapain lu ikutan geng motor terus bawa sajam tengah malam nyamperin orang juga jelas ketakutan gitu loh. Ketika lu lompat ya iyalah gitu kan, orang bawa senjata, lu bawa sajam gimana takut, gimana nggak lari. Terus lagi yang ugal-ugalan itu, menurut gue itu emang orang kurang waras ya. Entah itu dia mabok, entah itu dia emang rada miring otaknya, gue juga nggak tahu. Yang jelas itu emang dia ada sedikit gelo ya. Terus lagi dia ugal-ugalannya tuh tambah lagi jalan lagi rame gitu kan. Mau segimanapun itu sepi kelihatannya, itu tetap rame menurut gua. And akhirnya sih yang ugal-ugalan di jalan itu ditangkap, dan mereka anggota geng motor. Sayangnya gue nggak tahu itu mereka orang mana. Kalaupun identitas, gue nggak berhak mengungkapkan itu. Gue takutnya itu merusak privasi keluarganya. At least yang gue tahu itu orang yang ugal-ugalan itu mereka semua udah ditangkap, udah memberikan keterangan, dan keterangan yang sebenarnya mereka adalah anggota geng motor yang cuma pengen belagu doang gitu kan, buat ya ugal-ugalan ik-jak gitu. Semua kejadian itu udah kita sebut sebagai kejadian yang sangat-sangat gak lazim kan. Dan orang yang gak waras yang melakukan keanarkisan itu. Jangan kalian lihat yang ini, kita lihat yang tahun kemarin aja udah termasuk yang ada gila gitu kan. Sampai itu malamnya itu Polres itu udah langsung siap siaga, udah langsung standby semua. Sampai akhirnya
keadaan lingkungan saat itu aman, tapi setelah dari situ banyak kejadian geng motor, terutama Bojong Picung. Mungkin kalian udah dengar waktu itu di Bojong Picung banyak kejadian soal orang disambit kecurit di sini gitu kan, di ping sini. Mungkin kalian udah dengar itu. Ya itu kejadiannya menurut gua fatal banget ya. Tambah lagi tuh kejadiannya di kampung juga. Itu deket banget sama kampung gua gitu kejadian itu. Kampung tempat tinggal gua juga parah sih itu. Banyak orang yang bilang, banyak kok kayak motor sih di sini gitu kan. Ya gimana nggak ini gitu. Orang-orang nggak waras itu kan malah ngikutin geng motor tuh buat apa? Mereka buat gayaan, buat bebelagaan doang gitu. Cuma buat memamerkan kekuatan. Menurut gua, kalau bela diri, kalau punya mobil bela diri bisa megang senjata, harusnya lo nggak termotivasi kayak gitu kan. Motivasi macam apa coba? Yang jelas totally wrong. Ini total benar-benar salah menurut gua ya. Terus lagi ini tuh jadi jadi kayak apa yang udah ngelakuin itu setelah dari situ udah berasa kayak puas banget gitu kan. Atau gua ambil contoh yang paling simpelnya aja, yang ngegebugin orang tanpa alasan di itu yang di Bojong itu, perempatan Bojong ya. Menurut gua itu emang tanpa sebab, tahu-tahu digebugin, habis itu udah senang, hahaha hihi sini gitu kan. Intinya kalian waras gak sih yang udah ngelakuin semua hal itu gitu loh, yang udah ngehancurin angkot, yang udah ngegebugin orang gak jelas, terus juga yang udah salah sasaran di Cibeber, belum lagi yang ugal-ugalan, belum lagi yang tahun-tahun kemarin tuh, yang di Ciranjang itu, belum lagi yang Bojong Picung, yang tawuran di Hurwangi. Kalian semua tuh waras gak sih gitu loh, punya otak gak sih? Kau punya otak, pikiran kalian jernih, please gak usah lakuin itu. Kenapa? Itu udah bikin semua orang, masyarakat Cianjur udah resah. Dan polisi pasti bakal menindaklanjuti soal itu gitu loh. Semua ini pasti polisi udah menindaklanjuti soal ini. Laporan masyarakat pasti bakal masuk terus, gue yakin itu. Ya at least yang jadi pesan gue adalah warga Cianjur stay safe, tetap waspada, karena kejahatan tidak memandang siapapun, tanpa pandang bulu, dia bisa menyerang siapa saja, mau itu tua, muda, anak-anak sekalipun juga ya. Ya, kalaupun masih ketakutan buat keluar rumah untuk saat-saat ini gitu kan, meskipun ini kejadian sebulan yang lalu, just stay home, gak perlu kemana-mana lagi, apalagi malam-malam gitu ya. Kalau siang mungkin masih ditolerir ya, karena siang mah rame. Kalau malam ini jelas bahaya malam lah. Ya, just stay home aja kalaupun malam ya. Malam mingguan tahan dulu aja. Malam mingguan pun saran gue jangan di atas jam 7 lah ya. Kalau di atas jam 7 itu udah menurut gue udah bahaya banget. Makanya gue juga jarang banget malam mingguan. Ya nggak ada pasangan. Okay, that's it. That's my opinion. That's my critical about this. Tentang kejadian yang di Cianjur, semua itu menurut gue udah sangat miris banget. Gue berharap kedepannya gak ada kejadian kayak gini lagi. Gue harap semua kejadian yang melibatkan itu kecelakaan atau keributan apapun atau kesalahpahaman mungkin harusnya bisa diselesaikan secara kekeluargaan. The point is, apapun masalahnya, ketika itu di jalan, ketika itu urusan pribadi, selesaikan semua secara damai tanpa ada kekerasan. Segitu aja dari gue, Mr. Galing. Sweet love, sweet friendship. Stay safe. Wargi Cianjur. Ciao. And now I know